syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pas Ustaz. Afwan izin tadi. Lanjut silakan Ibrahim. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul kembali, dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Ali Hasan Wazir Hafizahullah. Sehat-sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, antum sehat. Barakallahu fikum insyaallah. Ya, dan tidak lupa kita ucapkan sholawat serta salam pada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ada di publikasi-publikasi yang ada sebelumnya, insya Allah hari ini kita akan membahas lanjutan dari pilar-pilar akhlak mulia, yang mana insya Allah di subtopiknya tentang hak-hak anak yatim. Ada yang perlu disampaikan untuk tata tertibnya Mas Hari atau Mas Haikal sebelum ini ada? Bisa di-share nggak ya? Atau aku bacakan langsung aja nih? Seingatku. Secara umum tertib kajian ini dimohon untuk mute mic-nya dan nonaktifkan video. Tapi nanti di akhir dipersilakan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung, dan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan secara tertulis bisa melalui kolom chat, bisa ke everyone atau ke saya atau Mas Hari atau di host-host yang lain. Lalu sesi tanya jawab ya di akhir ya. Untuk saat ini belum ada kuis lagi Ustaz. Oh begitu ya, belum ada, siap. Terusnya silakan mengisi daftar hadir di link, nantinya akan kami share di chat. Dan yang paling penting terakhir, mohon dapat menyimak materi kajian dengan penuh perhatian agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Gitu Ustaz. Jadi mungkin layar dan waktu kami serahkan kepada Ustaz Ali Hasan Wazir. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, kesempatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan di antara hak yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak anak yatim. Anak yatim, siapa mereka? Anak yatim ini di dalam Islam adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ini anak yatim. Selama dia belum dewasa, maka dia disebut sebagai anak yatim, ya, dan yang ditinggal oleh ayahnya. Adapun definisi di negeri kita ini ada istilah yatim piatu. Nah, yang seperti ini tidak termasuk di dalam definisi. Ketika ditinggal mati ibunya tidak dikatakan yatim. Tapi ketika ditinggal mati oleh ayahnya, maka dialah dikatakan yatim. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, maka dia telah kehilangan pengayom, telah kehilangan tempat dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan senyuman, pelukan, dukungan. Dan jadilah dia karena kehilangan sang ayah menjadi seorang anak yang lemah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan seorang yang ditinggal mati oleh ibunya, ya, memang walaupun ini sesuatu yang luar biasa juga, sesuatu yang musibah yang sangat besar,
tapi adanya ayah itu menjadi pengayom bagi sang anak tersebut. Dan ikhwatal iman, oleh karena itulah Nabi sampai sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni uharriju haqqad da'ifain. Ya Allah, aku mengeluhkan, memohonkan kepadamu untuk hak dua orang lemah, dua hambamu yang lemah, al-yatim wal mar'ah, yaitu anak yatim dan wanita. Karena hilangnya ayah bagi seorang anak, maka hilanglah pengayom yang membiayai kebutuhannya, yang mendidik dan mengasuhnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang ibu memiliki kasih sayang yang sangat besar bagi anaknya. Namun kasih sayang seorang ayah, dia inilah yang mendekap, dan tidak hanya cukup sampai mendekap, tapi dekapan itu adalah dekapan perlindungan, yang dia menjadi tameng, yang bisa menjadi perlindung bagi sang anak itu ketika anak itu masih kecil. Dan ini ya dalam konteks melindungi, terutama dari hal-hal yang sifat menyakitkan, bullying, dan yang semisalnya. Seorang ayah memiliki kemampuan dan kekuasaan atau kekuatan yang lebih yang tidak dimiliki oleh seorang ibu. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi seorang ayah yang dia ini menghabiskan waktu dan mengorbankan dirinya untuk demi anak-anaknya, yang dia bekerja mencari nafkah, melelahkan dan meletihkan dirinya untuk anak-anaknya. Dia mungkin merasakan lapar demi anak-anaknya untuk merasakan kenyang. Dia mungkin merasakan haus demi anak-anaknya kehilangan kehausannya. Dan mungkin dia begadang agar anak-anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Dan mungkin dia membatasi memiliki pakaian agar anak-anaknya memiliki pakaian yang layak. Dan itulah semuanya di antara pengorbanan orang tua terhadap anak-anaknya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena hilangnya sosok sang ayah bagi seorang anak itu begitu sangat berdampak bagi anak tersebut, maka Islam sangat mendukung dan meninggikan kedudukan seorang anak yatim. Sehingga kita melihat di antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak yatim. Di antara kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan haknya anak yatim setelah haknya kerabat, dan sebelum menyebutkan haknya fakir miskin. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan sembahlah Allah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin. Allah dahulukan anak yatim ketimbang fakir miskin. Ini di antara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada anak yatim, agar kita lebih peduli kepada anak-anak yatim tersebut melebihi fakir miskin. Yang serupa dengan ayat ini, ikhwatal iman, begitu banyaknya di dalam Al-Qur'an. Ya. Antum bisa melihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, Al-Baqarah 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu janganlah engkau menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan berbuat baiklah kepada orang tua, wadzil qurba wal yatama, dan kemudian kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin, orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Ini di antara pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan anak-anak yatim lebih mulia, lebih didahulukan agar kita berbuat baik kepada mereka melebihi kepada fakir miskin. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ini yang pertama, Allah menempatkan perhatian terhadap anak yatim melebihi kepada fakir miskin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbuat baik kepada anak-anak yatim itu bagian dari
kebajikan, ya, sebagai kebajikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, 177 dari surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab," dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Setelah kerabat siapa? Anak-anak yatim. Baru kemudian orang-orang miskin. Allah menyebutkan ini sebagai bagian dari kebajikan, ya, sebagai suatu amalan yang besar yang bernilai pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus juga yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi anak-anak yatim, yaitu Allah memerintahkan agar sebagian harta yang kita miliki diberikan kepada anak-anak yatim. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 215. Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 215 ini, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka Allah menjawab, jawablah wahai Muhammad, apa saja harta yang kamu nafkahkan, berikanlah kepada ibu orang tua, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Allah perintahkan secara spesifik di dalam ayat ini agar kita memberikan nafkah secara spesifik kepada orang-orang fakir miskin dari harta yang kita miliki. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, menempatkan mereka secara spesifik, secara khusus dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat Islam untuk memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan secara khusus kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka-mereka yang memberi makan kepada anak-anak yatim ini untuk mendapatkan kemuliaan berupa surga dan keselamatan dari api neraka. Selamat pada hari kiamat yang merupakan hari yang sangat dahsyat yang dijalani oleh setiap umat manusia. Allah berfirman di surat Al-Insan dari ayat 8 sampai 12. Surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka memberi makan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan. Secara khusus Allah sebutkan memberi makan kepada anak yatim memiliki kemuliaan. Dan misi mereka dalam melakukan itu apa? Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya mengharapkan keridhaan Allah, liwajhillah. Ya, kami untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan kami tidak pula mengharapkan terima kasih. Sesungguhnya kami khawatir, kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang pada hari itu semua manusia bermuka masam dengan penuh kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat ini, ketika seseorang di antara amal ibadah yang dia lakukan adalah memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, Allah selamatkan mereka dari malapetaka besar pada hari kiamat dan Allah anugerahkan bagi mereka surga. Juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar jangan sampai kita menghardik anak yatim, bersikap buruk terhadap mereka.
dan dilarang kepada kita untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati anak-anak yatim tersebut. Di dalam surat Al-Ma'un, ya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah engkau tidak perhatikan? Ya, dalam surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah tidak kamu perhatikan? Siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan menghardik anak yatim itu adalah sifat pertama dari sifat mereka yang mendustakan agama. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam sangat memuliakan dan bagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan dan memperhatikan hak-hak anak yatim tersebut. Bahkan di antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak yatim. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga harta warisan orang tua mereka untuk mereka. Ya, ketika misalnya kita mengasuh anak yatim, yang kebetulan anak yatim ini ayahnya dahulu yang ketika dia hidup adalah orang kaya, memiliki warisan. Maka seseorang yang mengasuh anak yatim seperti ini, bisa jadi dari kerabatnya, keponakannya dan sebagainya, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Jangan sampai kita berani-berani mengambil dan mengkonsumsi harta anak yatim itu dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Allah sebutkan kepada kita, perintahkan kepada kita untuk memberikan kepada anak yatim harta yang merupakan hak mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan sampai wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Jangan sampai kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jadi jangan sampai kamu mengklaim harta mereka kemudian kamu anggap itu sebagai bagian dari hartamu. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya tindakan itu adalah dosa besar. Allah dengan tegaskan dalam ayat ini mengklaim harta anak yatim ke dalam harta kita bagian dosa besar yang luar biasa. Bahkan di ayat ke-10-nya di surat An-Nisa ini kita melihat di ayat ke-10 dari surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka ini sedang memenuhi perutnya dengan api neraka dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Allah ancam mereka-mereka yang melakukan hal itu, diancam dengan api neraka. Saking bagaimana sakralnya ikhwatal iman. Antum membaca di dalam surat Al-Kahfi kisah Nabiullah Musa dan Khidir alaihi wassalam. Di antaranya Nabi Khidir sempat membangun bangunan yang roboh. Dan Nabi Khidir menyampaikan bahwa bangunan roboh ini adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Dan Allah menginginkan agar dua anak yatim itu tumbuh dewasa dan kemudian mereka mengambil harta peninggalan mereka untuk mereka. Juga ikhwatal iman. Di antaranya Nabi SAW memperingatkan kita. Jangan sampai kita main-main dengan hak-hak anak yatim. Dan beliau SAW perintahkan kepada kita untuk mengusap kepala mereka, merasakan penderitaan mereka. Nabi SAW bersabda, irhamil yatim, wamsah ala ra'sih, wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuka, wa tudrik hajatak. Sayangilah anak yatim, usap kepalanya, beri makan dia sebagaimana engkau memakan. Jadi berilah anak-anak yatim tersebut menu seperti apa yang kamu makan. Yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Maka hatimu akan lembut, apa yang kamu inginkan akan kau dapatkan. Ini di antara kiat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita berlemah lembut, bersikap baik kepada anak-anak yatim tersebut. Dan Nabi SAW menjanjikan, ana wa kafilul yatimi hakadha. Aku dan pengasuh anak yatim itu seperti ini di surga. Berbarengan di surga. Subhanallah.
Maka jika kita melihat bagaimana kedudukan anak yatim ikhwatal iman, maka perlu sekali kita mengetahui apa hak-hak mereka. Yang pertama, hak anak yatim yang harus kita tegakkan adalah mengasuhnya. Mengasuh itu adalah termasuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya. Dari sejak mereka ini kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, sampai mereka dewasa. Jika misalnya seorang laki-laki, maka dia laki-laki yang siap untuk mencari nafkah sendiri, dan dia seorang wanita, maka sampai dia bisa dinikahkan. Maka selama itu, maka bagi kita bertanggung jawab harus untuk mengasuh dan membesarkan mereka, mendidik mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan keutamaan ini. Kita melihat misalnya di dalam Al-Quran tentang kisahnya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini terlahir dalam keadaan yatim. Dan kemudian beliau dididik dan diasuh, dicukupi, diajari dengan baik dan benar oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ini Allah sebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Ali Imran, juga di dalam surat Ali Imran di dua tempat Allah firmankan, di ayat ke-36 ya sampai ayat ke-44. Dan ini salah satu contoh saja. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyampaikan, aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Sehingga para ulama menyebutkan, di antara nasihat Ibnu Battal, gurunya Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan, haqqun ala man sami'a hadzal hadits an ya'mala bihi liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilata fil akhirah afdalu min dzalik. Maka merupakan hak bagi mereka-mereka yang mendengar hadis ini untuk segera mengamalkannya, agar nanti akan menjadi rafiq, menjadi teman akrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, karena tidak ada tempat yang lebih mulia ketimbang ini. Kita tahu di surga tempat yang paling mulia adalah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang ditempatkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tempat yang lebih mulia melebihi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras. Ya Rasulullah sallallahu, kenapa hatiku mengeras? Kenapa saya susah untuk mendapatkan hidayah? Kenapa saya susah untuk menangisi dosa-dosa? Kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk? Kenapa begini dan begitu? Terkait tentang hatinya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak. Apakah mau kamu hatimu menjadi lembut dan hajat kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Irhamil yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik fa inna dzalika yulinu qalbak wa tudrik hajatak. Nabi SAW bersabda, kasih anak yatim, usap kepalanya, beri dia makan dari apa yang kamu makan, karena itu semuanya akan melembutkan hatimu dan hajat keinginanmu pun akan dipenuhi. Juga Nabi SAW pernah bersabda, adnil yatima minka, dekatkanlah anak yatim denganmu, wa altifhu, berlemah lembutlah engkau kepadanya, wamsah bi ra'sih, usap kepalanya, wa ad'imhu min ta'amik, beri dia makan seperti apa yang kamu makan, fa inna dzalika yulayyin qalbak wa yudrik hajatak, karena itu akan membuat hatimu menjadi lembut dan hajat keinginanmu akan terpenuhi. Subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga amanat ini. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak akan pernah mau makan, terutama makan siang, kecuali dia harus memanggil anak yatim untuk makan bersamanya. Selalu setiap makan siang ngajak anak yatim untuk makan bersamanya, untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji salah seorang sahabat yang bernama Sa'ib bin Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, ya Sa'ib, ya Sa'ib, unzur akhlaqaka allati kunta tasna'uha fil jahiliyah, fasna'ha fil Islam. Wahai Sa'ib, perhatikan bagaimana perangai dan sikapmu dahulu di masa jahiliyah. Dan sebagian masyarakat jahiliyah, mereka memiliki akhlak dan perangai yang baik. Di antaranya Nabi SAW bersabda,
kepada beliau, fasna' hafil Islam. Pertahankan akhlakmu itu di dalam Islam. Akrid dhaif wa akrimil yatim wa ahsin ila jarik. Muliakan tamu. Muliakan anak yatim. Dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Ini diantara akhlak jahiliyah yang Nabi SAW perintahkan kepada Sa'id bin Abdullah untuk menjaga hak tersebut. Juga nasihat Nabiullah Dawud alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kun lil yatimi kal abir rahimi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Jadilah kamu untuk anak yatim seperti seorang bapak yang penuh kasih sayang, dan ketahuilah sesungguhnya kamu sebagaimana kamu menanam itu yang kamu akan tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi jika anak yatim itu adalah kerabat kita sendiri. Misalnya anak dari saudara, anak dari keponakan, anak dari kerabat orang dekat kita. Misalnya kakeknya dengan kakek kita, kakek ayahnya misalnya dengan kakek kita saudara. Kemudian sang ayah meninggal dunia, maka anaknya yatim. Itu masih bagian dari kerabat. Ya, walaupun kerabat bukan kerabat dekat tapi kerabat jauh. Nabi SAW bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Yang menjamin kehidupan anak yatim, yang mengasuh mereka, baik anak yatim merupakan kerabatnya atau anak yatim yang bukan kerabatnya, aku akan bersama dengannya nanti di surga seperti ini, kata Nabi SAW. Akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW juga mengingatkan, pernah sekali waktu beliau berceramah di hadapan para wanita. Beliau SAW bersabda, tasaddaqna walau min hulliyikun. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Andai kata tidak ada harta kecuali dari perhiasan kalian, sedekahkan perhiasan kalian. Maka Zainab, dia bertanya, Zainab ini istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Nabi SAW melalui Bilal. Dan kemudian dia bertanya, ayudzi'u anni an unfiqa ala zawji wa aitama li fi hajri minas sadaqah ya Rasulullah. Saya punya anak-anak asuh, anak yatim yang merupakan kerabat dari kerabatku. Dan juga suamiku kebetulan fakir, miskin ya Rasulullah. Apakah saya mendapatkan pahala dengan saya mencukupi kebutuhan suami saya dan juga anak-anak yatim yang saya asuh ini? Nabi SAW menjawab, na'am, walaha ajran, ajrus sadaqati wa ajrul qarabah. Iya, bahkan dia mendapatkan 2 pahala, kata Nabi. Nabi SAW menyampaikan melalui Bilal kepada Zainab. Ya, sampaikan kepadanya dia mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Subhanallah. Bahkan Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah, beliau memiliki beberapa orang anak. Ya, memiliki beberapa orang anak. Dan Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kata saya membelanjai, ya, mencukupi kebutuhan anak-anaknya Abu Salamah, apakah saya dapat pahala ya Rasulullah untuk mengasuh anak yatim? Padahal anak saya sendiri, ya, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Cukupi kebutuhan mereka. Cukupi kebutuhan mereka. Karena kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu belanjakan dari hartamu untuk mereka. Subhanallah. Ini hak yang pertama, mengasuhnya, memperhatikannya, mendidiknya. Ini diantara hak anak yatim yang harus kita jaga. Kemudian hak yang kedua, yaitu menjaga harta anak yatim. Menjaga harta anak yatim. Tidak boleh bersikap zalim dengan harta anak yatim. Saking dahsyatnya tentang hal ini. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini, ikhwatal iman. Jika antum mengumpulkannya, subhanallah. Anak pernah sekali waktu mengumpulkan tentang ayat-ayat perintah Allah terhadap anak yatim. Ini belasan ayat dalam Al-Quran. Ini membuat kita ini berhati-hati. Terutama ketika diamanati untuk mendidik dan membesarkan seorang anak yatim yang ayah sudah meninggal dunia dan dia meninggalkan warisan yang cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah.
Wa auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi'ahdillahi aufu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Subhanallah. Bukan mengkonsumsinya, bukan mengklaimnya, mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kecuali dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat sampai anak-anak yatim itu dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan jika kamu berkata sesuatu, maka hendaklah kamu bersikap adil. Kendati pun itu terhadap kerabatmu sendiri. Dan penuhilah janji-janji Allah. Yang demikian itu yang Allah perintahkan agar kalian ingat. Ikhwatan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk menjaga dan memuliakan harta anak yatim. Dan bahkan ketika mengasuh mereka, untuk memberikan harta itu setelah dirasa anak-anak itu siap untuk memegang harta mereka sendiri. Di surat An-Nisa ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Allah sampaikan di sini agar menguji sebelum diberikan hartanya. Kemudian jika menurutmu mereka telah mampu memelihara harta mereka sendiri, maka balikkanlah harta-harta mereka ini kepadanya. Jangan sampai kamu makan harta anak yatim itu lebih dari batas kepatutan. Dan jangan sampai kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang di antara mereka mampu, maka hendaklah dia menahan diri. Jadi barang siapa yang bisa membiayai harta kepada anak yatim tersebut tanpa mengambil dari hartanya, harta anak yatim tersebut, maka dia cukuplah dengan membelanjakan dengan harta dirinya tanpa mengambil dari harta anak yatim itu. Ya, menahan diri dari harta anak yatim. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan dari harta itu menurut cara yang ma'ruf. Artinya mengambil sesuai dengan kebutuhan bagi sang anak yatim. Maka hendaklah kamu ada saksi-saksi ketika menyerahkan harta itu kepada anak-anak yatim tersebut. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Allah sebutkan kepada kita untuk menjaga harta anak yatim. Jangan mendekatinya dengan semena-mena. Dan ketika mereka dewasa, kita kembalikan harta itu kepada mereka. Dan Allah ancam orang yang memakan harta anak yatim. Tadi telah disinggungkan ayatnya di ayat 10 di surat An-Nisa. Orang yang memakan harta anak yatim pada hakikatnya sedang memakan api neraka di dalam perutnya. Ya, di ayat ke-10 di surat An-Nisa ini. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang memakan harta anak yatim dengan ancaman yang berat seperti ini membuat kita berhati-hati, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bagian dari dosa besar yang akan membenamkan pelakunya ke dalam api neraka jahanam. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang akan membenamkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dan Nabi SAW menjawab, di antaranya beliau menyampaikan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, beliau menyebutkan itu bagian dari hal yang membenamkan pelakunya ke dalam api neraka jahanam. Juga Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'maranna ala ithnain wala tawallayanna ma'alal yatim. Wahai Abu Dzar, aku melihatmu sebagai orang yang lemah dan aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Ini bagaimana adab dan akhlak Nabi SAW di dalam menunjukkan plus minus yang ada pada diri seseorang. Ya, terkadang kita ini di dalam mengkritisi teman atau saudara atau kerabat atau istri atau suami,
seringkali kita melupakan adab dan etika. Kita main ceblak saja, main ucap saja yang akibatnya dengan ucapan-ucapan yang seketika menyakiti hati mereka. Yang semestinya kita menjaga adab dan etika. Nabi SAW menyampaikan, aku melihat engkau orang yang lemah. Dan aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, jangan pernah kamu menjadi amir, menjadi pemimpin untuk dua orang yang sedang berseteru. Jangan jadi hakim di antara keduanya. Dan jangan pernah kamu ngurusi harta anak yatim. Karena Nabi SAW mengetahui sahabat ini memiliki kelemahan di dalam manajemennya. Sehingga kelemahan manajemen, jangan sampai ketika seseorang menyadari dia lemah dalam manajemennya, kemudian dia mengemban amanah. Itu akan menjadi musibah bagi yang bersangkutan. Ikhwatal iman, saking besarnya peringatan Allah terkait tentang mendekati harta anak yatim. Sebagian para sahabat, mereka ini sangat berhati-hati sampai belanja bulanan atau belanja harian untuk makan anak yatim mereka bedakan. Ini untuk keluarganya, ini untuk anak yatim sedang diasuhnya. Terus seperti itu. Ya. Mereka menjaga. Sampai pernah kejadian, sebagian mereka yang menjaga begitu sangat terhadap harta anak yatim ini yang dibelanjakan makanan untuk mereka, karena mereka jaga dan anak yatim itu kecenderungannya mungkin ada di antara mereka yang makannya tidak banyak, sehingga membuat masakan itu atau makanan itu cepat basi. Ya, maka itu dikeluhkan kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 220. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Sampaikan kepada mereka, islahul lahum khair. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan untuk mereka itu suatu kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika engkau berbaur dengan mereka, bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa mengurus anak yatim dengan patuh dan baik, dan jika kita bergaul dengan mereka, mereka adalah saudaramu. Allah sebutkan ini agar bahwa seseorang yang diamanati untuk menjaga harta anak yatim bukan berarti kemudian dia sangat straight, sangat saklek, begitu ya, sehingga sangat berhati-hati secara berlebihan dan tidak berani mengotak-atik harta itu dengan padahal dengan cara yang ma'ruf, ya. Selama membelanjakan harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf untuk mereka, untuk mendidik dan membesarkan mereka, hal yang seperti ini dibenarkan. Ya, dibenarkan walaupun hartanya bercampur dengan harta mereka, asal itu semuanya tercatat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita melihat bagaimana besarnya harta dan hak anak yatim bagi kita semuanya. Maka tadi di ayat An-Nisa ayat 6 tadi telah disinggung, telah kita bahas, orang yang memiliki kemampuan jaga dirinya. Jangan sampai memakai harta anak yatim. Yang fakir boleh mengambil dari sebagian harta itu sesuai dengan cara yang ma'ruf. Ya, misalnya dia pakai untuk dirinya, maka dia boleh, tapi konteksnya pinjam. Namun ketika itu diberikan untuk anak yatim tersebut untuk kemaslahatannya, biaya sekolahnya dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf yang diperbolehkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Anak yatim memiliki kedudukan yang luar biasa, hak yang sangat besar, dan mendapatkan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mengasuhnya. Anak yatim telah diberi kabar gembira oleh Nabi akan menjadi sahabat Rasulullah SAW di surga, dan itu cukup sebagai suatu kemuliaan. Bersahabat dengan Nabi SAW di surga. Anak yatim dengan berbuat baik kepada mereka melembutkan hati, mendatangkan rezeki, memudahkan hajat itu untuk diraih dan diperoleh. Anak yatim ketika seorang berbuat baik mengasihi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi orang tersebut. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Terutama anak yatim yang memiliki hubungan kerabat, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala mengasuh anak yatim dan pahala silaturahim. Memelihara anak yatim adalah bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah cintai?" Nabi SAW bersabda, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain.
Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau tanamkan ke dalam hati saudaramu sesama muslim. Engkau singkap dia dari musibahnya, engkau bayar hutangnya, engkau selamatkan dia dari kelaparan. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk menuntaskan hajat kebutuhannya. Lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Anak yatim nanti dia akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana dia mengasihi, demikian pula dia akan dikasihi. Dan bisa jadi ketika seseorang saat ini mengasihi anak yatim, suatu saat anak-anaknya adalah anak-anak yatim. Bisa jadi seperti ini. Ya, anak-anaknya jadi anak yatim. Dan ketika hal itu yang terjadi, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka al-jaza min jinsil amal. Seseorang akan dibalas sesuai dengan amalnya. Dan dia akan, anak-anak yatimnya akan diperhatikan oleh orang lain sebagaimana ketika dia hidup memperhatikan anak-anak yatim. Juga sebagai anak yatim misalnya, hendaklah dia bersabar. Nasib Anda ketika dahulu yatim bukanlah nasib yang paling menderita, ya, karena manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi adalah seorang anak yatim. Rasulullah SAW dengan kondisi yatim yang paling sempurna. Belum lahir ayahnya meninggal dunia. Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Sampai beliau SAW dibesarkan oleh pamannya yang fakir dan miskin. Dalam kondisi yang seperti ini. Tapi tidak menghalangi untuk menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Muhammad SAW adalah contoh. Dan itu juga kenapa hikmahnya. Semua anjuran-anjuran yang kita pelajari keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar anjuran-anjuran lisan belaka. Dari orang yang tidak pernah mengalami bagaimana kondisi menjadi seorang anak yatim. Nabi SAW pernah mengalaminya. Nabi SAW pernah menjadi yatim. Dan bagaimana besar sebagai seorang anak yatim. Maka ketika beliau menganjurkan hal ini, maka itulah anjuran dari sosok yang pernah merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana sedihnya tumbuh sebagai seorang anak yatim. Semoga ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kajian singkat ini membuat kita memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Dan ingat di antara buahnya, melembutkan hati dan memudahkan segala hajat keinginan yang sedang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz, Masya Allah. Iya, karena memang di sekitar kita kemungkinan besar pasti ada anak yatim ya Ustaz. Korban COVID luar biasa dari anak-anak yatim. Terus ya. Nah, semoga bisa kita amalkan dan kita hayati. Selanjutnya kita sesi tanya jawab Ustaz. Pertama, izin bertanya, jika ibu si anak yatim tersebut menikah kembali, apakah kita sebaiknya masih menunaikan hak-hak mereka sebagai anak yatim? Ya, ketika sang ibu sudah menikah dengan seseorang, anaknya tetap statusnya sebagai anak yatim. Ya, ketika sang ibu sudah menikah dengan seseorang dan ternyata orang tersebut tidak bisa menegakkan fungsinya sebagai ayah asuh bagi anak-anak yatim tersebut, maka anak-anak yatim itu tetap berhak untuk diasuh oleh kaum muslimin yang lainnya yang mengetahui kondisi itu. Tetap. Sebagaimana dalam kajian kita ini, sempat kita singgung riwayat Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah, anak-anaknya adalah anak-anak yatim dari Abu Salamah. Sedangkan kita mengetahui bahwa Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Siap-siap, jadi dipersilahkan Ustaz ya. Iya. Kalau tidak bisa terpenuhi dengan baik. Benar. Selanjutnya, ini seperti hampir mirip, tapi ada pertanyaan berikutnya ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tetap termasuk anak yatim jika ibunya telah menikah kembali, yang itu sudah? Dan apakah keutamaan menyantuni anak yatim di mana akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Rasulullah di surga kelak berlaku juga jika anak yatim tersebut berkecukupan dari segi materi? Jazakallah khair. Allah ibarik fiik wa jazakumullah khairan. Benar. Mengasuh anak yatim bukan cuma sekedar dilihat dari sisi materi.
Nah, ini ada hal yang perlu dicatat di sini. Sebagian kita mengira bahwa mengasuh anak yatim itu ketika kita sering-sering datang ke panti asuhan. Ya. Sedangkan konsep panti asuhan ini adalah konsep baru yang sebelumnya tidak ada dalam kehidupan umat manusia. Mungkin munculnya panti asuhan ini sejak adanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ketika banyak anak-anak mendadak dalam jumlah yang sangat besar menjadi yatim. Maka dalam kondisi itu timbullah lembaga-lembaga panti asuhan. Sedangkan di dalam Islam, anak yatim itu diasuh di rumah-rumah kita, dididik oleh kita, atau bisa jadi diasuh di rumah-rumah ibunya, tapi kita yang membiayai kebutuhannya. Ya, di rumah ibunya tetap, tapi kita yang mengopeni, yang mencukupi segala kebutuhan dari anak yatim tersebut. Ya, andai kata dia memang tidak ada ibunya sama sekali, maka kita asuh dalam rumah tangga kita. Atau ketika dia ada ibunya, kita yang mencukupi, yang memenuhi kebutuhan sekolahnya dan lain sebagainya. Itu diantara bentuk mengasuh anak yatim. Jadi tidak harus, misalnya sifatnya adalah kita mencukupi kebutuhan yang ada di panti asuhan. Walaupun yang seperti ini apakah salah? Tidak salah, itu juga benar. Namun perhatikan panti-panti asuhan yang memanage anak-anak yatimnya dengan benar. Karena banyak sekali lembaga-lembaga anak yatim ini yang sangat disayangkan karena melihat kondisi yang sangat mengenaskan, yang memang membuat hati mudah jatuh terhadap kondisi anak yatim, maka sebagian orang mengeksploitasi anak-anak yatim tersebut, memanfaatkannya. Anak sering mengkritisi dalam konteks di sosial masyarakat itu, anak sampaikan, kenapa anak yatim kok harus diundang-undang untuk event-event tersebut tertentu, ya dipanggil, disuruh ngantri dengan amplopnya dan lain sebagainya. Kalau ingin membantu, datang saja ke sana. Nggak perlu diundang-undang, disuruh doa bareng-bareng, begini begitu, ini kayak seremonial yang tidak penting dan tidak perlu. Ya, harusnya ketika ingin berbuat baik datang ke sana, beri, dan tidak perlu ada dokumentasi yang berlebihan sampai dieksploitasi dan lain sebagainya. Seakan-akan ini menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ini, wal'iyadzubillah. Iya, justru kalau khair Ustaz. Tapi mungkin mau perjelas pertanyaan juga nih Ustaz. Kalau misalkan anak yatimnya tersebut berkecukupan dari segi materi Ustaz, Ya. apakah masih ada keutamaan untuk menyantuninya mereka gitu Ustaz? Masih. Menyantuninya bukan cuma sekedar dari sisi materi, tapi menjadi pengganti fungsi ayahnya. Ya. Materi mungkin dia tidak membutuhkan, tapi kasih sayang. Ya. Kepedulian, pengayoman itu juga yang masih dibutuhkan dari anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Siap Ustaz. Nah. Selanjutnya nih terakhir kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Sejauh mana batasan harta anak yatim? Apakah harta waris ayahnya yang sudah meninggal kemudian oleh ibunya disampaikan ke anak-anaknya bahwa ada rencana untuk memanfaatkan harta tersebut untuk membangun rumah ibadah daripada dibagikan ke anak-anaknya agar lebih bermanfaat. Apakah ini diperbolehkan? Oke, baik. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Itu kezaliman. Ya, itu kezaliman. Ketika misalnya sang ibu ingin memberikan sebagian dari harta warisan yang dia terima untuk menjadi rumah ibadah, maka hak yang boleh dikeluarkan adalah hak sang ibu itu sendiri dan juga hak dari anak-anak yatim yang sudah baligh, sudah dewasa, yang sudah mengerti. Ya, jadi misalnya ada memiliki sejumlah anak yatim. Anda pernah menghadapi kasus yang cukup kompleks ketika ada satu keluarga sebagai orang tua yang laki meninggal dunia, ayahnya, kemudian meninggalkan anak yang cukup banyak. Kemudian sebagian anak yang dewasa dan ibunya sepakat untuk mewakafkan sebagian harta itu untuk kebaikan. Sebagian anak-anak yang masih kecil tidak tahu menahu akan hal ini, tapi dipinjamkan persetujuannya oleh ibunya. Akhirnya ketika anak-anak kecil ini tumbuh dewasa, anak-anak kecil ini tidak merasa menyetujui hal itu yang merupakan hak bagian dari warisnya, maka dia memprotes hal itu di pengadilan. Ini bermasalah. Walaupun ketika itu anak sampaikan kepada anak-anak yang kecil dan tumbuh dewasa itu bahwa harta yang antum sudah terima, ini untungnya tidak semuanya disedekahkan untuk menjadi masjid atau hal-hal kebaikan. Hanya sebagian kecilnya. Sebagian besarnya mereka masih mendapatkan warisan.
Maka Anda sampaikan kepada anak-anak yang sekarang tumbuh dewasa itu, Anda sampaikan kepada mereka, anggaplah apa yang dilakukan oleh kakak-kakak antum, ibu antum, ini sebagai suatu kebajikan untuk ayah antum yang sudah wafat. Wakaf atas nama ayah antum. Antum belum pernah berbuat bakti tertentu untuk ayah antum. Setidaknya berbaktilah dengan sebagian harta yang ayah antum berikan kepada antum. Ya, harta waris ini. Berbaktilah dengan sebagian dari harta itu. Lain ceritanya jika ternyata seluruh hartanya diambil. Ya, jika seluruh hartanya diambil, ini adalah kezaliman yang luar biasa. Namun harta wasiat itu jika diambil dari harta yang meninggal dunia, tidak boleh lebih dari sepertiganya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini izin mengkonfirmasi lagi Ustaz. Ya. Bagaimana apabila semua anaknya sudah balik? Bisa tadi Ustaz ya? Kalau anaknya sudah balik dan menyetujui, boleh. Sudah balik dan semua anak menyetujui, hal itu dibolehkan, tapi tidak boleh keseluruhan. Maksimumnya sepertiga. Maksimum sepertiga. Dan itu pun Nabi SAW menyampaikan ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Maka para ulama karena memahami hadis Nabi SAW sepertiga itu banyak, maka mereka menganjurkan untuk di bawah sepertiga. Entah itu seperempat, entah itu seperlima. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksimumnya, tidak boleh lebih dari itu. Lainnya harus diserahkan kepada anaknya, kepada ahli waris. Oke Ustaz, semoga bisa menjawab ya, atau ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari para penanya. Tanyakan langsung. Aman sudah ya, semoga Masya Allah, jelas dan kita bisa amalkan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kajian hari ini. Alhamdulillah. Akhlak anak yatim, lanjutan dari pilar-pilar akhlak dunia. Mungkin kita tutup dari Ustadz, dipersilakan Ustadz jika ada closing statement. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang berikutnya kita akan membicarakan secara khusus tentang hak tetangga. Itu yang akan kita bicarakan, hak tetangga. Karena mereka juga adalah orang yang terdekat dengan kita, yang paling peduli terhadap kondisi kita, baik dan buruknya. Pertama kali sebelum orang lain tahu, yang jauh, kerabat yang jauh tahu, tetangga yang paling pertama kali turun tangan. Maka karena kondisi tersebut, maka mereka memiliki hak-hak yang sangat spesifik di dalam syariat Islam. Yang insya Allah kita akan membicarakannya lebih mendalam pada kesempatan yang akan datang, hak-hak tetangga, dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu hidup dengan balance, hidup dengan seimbang. Dia menyadari bahwa dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan dia menyadari bahwa ada hak-hak yang harus ditunaikan. Hak Allah Subhanahu wa taala, hak diri sendiri, hak kerabat, hak istri kita, hak tetangga, dan yang lain sebagainya. Maka seorang muslim adalah orang yang paling bahagia karena dia menjalani kehidupan ini dengan balance dan seimbang. Dia tahu apa saja yang harus dia tunaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan hak-hak ini dengan benar dan sesuai dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.